Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta membawa peringatan atau kabar buruk bagi orang-orang yang musyrik, munafik, serta fasik. Sebagai balasan atas ketaatan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga bagi hamba yang beriman dan bertakwa, serta menciptakan neraka untuk hamba yang durhaka kepadanya. Pada hari kiamat kelak, semua manusia akan dihisap seluruh amalan baik dan amalan buruknya yang telah dikerjakan di dunia. Namun, ada beberapa golongan yang masuk surga dan neraka tanpa hisap. Di video kali ini akan disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang 6 golongan manusia yang akan masuk neraka tanpa hisab yang disebabkan dosa yang sangat besar dan kemungkaran yang mereka lakukan di muka bumi. Dinukil dari kitab terjemah Duratun Nasihin bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 6 macam orang yang dilemparkan ke neraka sebelum diperhitungkan amalnya akibat 6 perkara, yaitu: yang pertama, para pemimpin atau penguasa akibat perbuatan aniayanya. Golongan yang pertama ini adalah pemimpin atau penguasa yang zalim, pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan menerima amanah dari rakyat untuk memimpin. Kemudian sekiranya ia melakukan kezaliman kepada rakyatnya dan enggan berlaku adil, tidak akan mencium keharuman surga dan dimasukkan ke dalam neraka sebelum dihisap. Ma'qil Ibnu Yasar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan tidaklah ia mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, orang Arab akibat fanatik kesukuan atau kebangsaannya. Lebih dari itu, orang Ajam atau bangsa selain Arab yang terlalu membanggakan kesukuan atau kebangsaannya. Golongan yang kedua ini adalah orang yang fanatik atau menyombongkan kebangsaannya. Islam melarang umatnya mengutamakan kemegahan atau ta'assub kepada suatu suku, kaum, atau bangsa. Yang ketiga, para penjajah akibat angkara murka atau kesombongannya. Golongan yang ketiga ini adalah para penjajah atau para penguasa yang sombong. Sifat sombong merupakan salah satu sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sepatutnya tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah, namun itu semua sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, para pengusaha atau pedagang akibat khianatnya. Golongan yang keempat ini adalah pedagang atau ahli perniagaan yang curang. Berniaga merupakan salah satu cara untuk mencari rezeki yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun, perniagaan yang dilakukan dengan kecurangan atau penipuan adalah sesuatu yang dilarang. Kelima, para penduduk desa akibat kebodohannya. Yang dimaksudkan pada golongan kelima ini adalah orang bodoh yang mempertahankan kebodohannya. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu pengetahuan, terlebih lagi jika ilmu yang dipelajari tersebut diamalkan dan disebarkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, para ulama akibat dendam dengkinya. Golongan yang keenam ini adalah ulama atau ahli ilmu yang memiliki sifat hasad atau dengki. Sifat dengki adalah sifat yang tidak suka terhadap seseorang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang ini ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis karena ia merasa iri hati kepada Adam alaihissalam serta anak cucunya. Demikianlah 6 golongan yang kelak masuk surga tanpa hisab yang telah dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara diri kita dari golongan-golongan yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan dalam diri kita hingga akhir hayat, dan semoga kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.